Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita, masih di dalam bab ikhlas. Malam ini kita akan memulai dengan sebuah riwayat dari Syakik, di mana Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, warwiya an Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala, husnul amali salasatu asya, awaluha ayyara annal amala minallahi ta'ala liyaksura bihil ujub, wasani ayyarida bihi ridallah liyaksura bihil hawa, wasalisu ayyabtaghiya sawabal amali minallah liyaksura bihi tama warriya, wa bihadhil asya tukhlisul amal. Ada sebuah riwayat para jamaah, sumbernya dari Syakik bin Ibrahim. Siapa beliau? Syakik bin Ibrahim ini adalah seorang waliullah, artinya orang yang sudah mencapai derajat aulia daripada banyak sekali aulia-aulia Allah. Beliau hidup di zaman salaf. Beliau mengatakan bahwa untuk bagusnya amal seseorang, amal itu perlu 3 perkara. Nah, katanya husnul amali salah satu asya. Bagusnya amal ada 3 macam, kata beliau. Artinya harus terkumpul pada satu amal 3 hal. Yang pertama apa? Yaitu ayyara annal amala minallah. Orang yang beramal, dia harus punya pandangan bahwa amal yang dikerjakan itu adalah merupakan dari Allah, bukan dari dirinya. Nah, jadi harus punya kemampuan orang yang beramal untuk melihat apa yang dilakukan itu adalah dari Allah. Nah, kalau kita mengatakan amal, para jamaah, jangan hanya terbayang kepada salat, mungkin puasa, zakat, tapi seluruh kegiatan kita itu amal. Di sini yang dimaksud adalah amal yang baik-baik, karena amal ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi di saat kita melakukan satu kebaikan, maknanya kita harus punya pemahaman bahwa itu semua adalah karena Allah, bukan karena kita. Nah, kalau kita punya pemahaman apapun kebaikan yang kita lakukan sumbernya semua dari Allah, maka liyaksura bihil ujub, maka sifat ujub yang ada pada diri kita akan pecah, akan hancur, akan hilang. Nah, artinya sebaliknya, seseorang yang beramal, yang menganggap amal itu adalah karena dirinya, kehebatan dirinya, maka orang itu akan dihantui oleh ujub, sehingga dia terus merasa dirinya orang hebat, karena mampu melakukan hal yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Nah, yang kedua, wasani ayyarida bihi ridallah. Harus ada pada amal yang kedua, yaitu orang yang beramal harus mempunyai tujuan di dalam amal. Tujuan di dalam beramal itu adalah mencapai ridha Allah.
Nah, jadi setiap kegiatan baik yang dilakukan, kita harus menetapkan tujuannya adalah mencapai ridha Allah. Nah, tujuannya apa? Liyaktsura bil hawa. Di saat kita melakukan amal untuk mendapatkan ridha Allah, artinya kita sudah menghancurkan hawa nafsu. Nah, nanti penjelasan lebih jelasnya. Sedangkan yang ketiga, ayyabtaghiya thawabal amali minallah. Hendaklah orang yang beramal mengharap balasan amal. Sawab pahala dari amal itu cuma dari Allah. Tujuannya liyaktsura bihi tama' war riya, supaya hancur dengannya tamak dan riya. Nah, tamak itu yaitu mengharap sesuatu kepada orang lain, itu tamak. Jadi kalau kita beramal hanya mengharap balasan dari Allah, maka kita tidak akan mengharap kepada orang lain. Artinya tidak bersikap tamak kepada manusia. Wa bihadhil asya takhlisul a'mal. Kata Syekh Syakik itu, dengan 3 macam ini maka amal akan menjadi bersih, kata beliau. Dengan 3 macam tersebut yang ada pada pelaku amal. Nah, kemudian Syekh Abu Laisi menjelaskan lebih rinci lagi penjelasan daripada Syakik ini. Beliau mengatakan, fa amma qauluhu ayyara annal amala minallahi ta'ala, yakni ya'lamu annallaha ta'ala huwallazi wafaqahu lidzalikal amal. Wa li'annahu idza 'alima annallaha ta'ala huwallazi wafaqahu fa innahu yashtaghilu bisyukri wa la ya'jibu bi amalihi. Jadi makna orang yang beramal harus mengetahui bahwa amal yang dilakukan dari Allah, maknanya yaitu orang yang beramal itu paham betul bahwa dia melakukan amal itu adalah karena taufik dari Allah, karena arahan, karena petunjuk dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, sungguh kita tidak akan bisa taat kepada Allah. Ya. Jadi di saat kita taat kepada Allah, sebenarnya yang hebat bukan kita, tapi Allah. Karena Allah yang menunjuki kita. Seperti kita misalnya, kita sudah jadi berhasil sekarang ini gara-gara dulu orang tua kita menyekolahkan kita. Nah, di saat kita berhasil, kalau kita mengingat bahwa orang tua kita lah yang menyekolahkan kita, jadi kita paham berarti yang hebat bukan saya, tapi orang tua saya yang hebat. Beliau benar mendidik saya sehingga saya menjadi orang hebat. Kalau seandainya beliau salah mendidik, sungguh saya tidak akan menjadi orang berhasil. Nah, seperti itu. Nah, jadi di saat kita melakukan amal, kita melihat bahwa amal itu adalah petunjuk Allah kepada kita. Nah, taufik dari Allah sehingga kita dapat melakukannya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi semua perbuatan kita itu juga ciptaan Allah. Nah, jadi di saat itu, di saat kita sadar jamaah bahwa Allah lah yang memberi taufik, yang menunjukkan kepada kita untuk melakukan amal tersebut, maka fa innahu yashtaghilu bisyukri. Kita akan disibukkan dengan bersyukur kepada Allah. Kita akhirnya bersyukur, alhamdulillah, untung Allah gebi putunyok kelung roh kelung jak semayang tapi. Untung Allah gebi petunjuk kelung roh kelung dalam golongan urung-urung taat. Coba bayangkan seandainya Allah tidak geberi petunjuk kepada kita, tidak memberi petunjuk kepada kita. Coba bayangkan para jemaah. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa sehingga harus Allah istimewakan. Tidak, Allah bisa saja memberi petunjuk kepada orang lain. Jangankan kita, orang yang dekat dengan Nabi saja dulu, kalau tidak Allah beri petunjuk, mereka celaka. Mungkin kita pernah membaca sejarah
anak Nabi Adam, Qabil namanya, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga tidak menjadi orang yang taat, malah menjadi orang yang pertama melakukan maksiat di muka bumi. Kemudian turun di bawah itu para jamaah istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an, tidak mendapat petunjuk dari Allah, padahal berada di dalam rumah tangga Nabi, tapi mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah, akhirnya menjadi orang yang kufur. Turun lagi ke bawah para jamaah, ayah dari Nabi Ibrahim. Nah, selalu diajak oleh Ibrahim, oleh anaknya, agar meninggalkan patung-patung berhala itu untuk menyembah Allah, tapi dia tidak mau, malah mengusir Nabi Ibrahim. Nah, tidak mendapat petunjuk dari Allah. Turun lagi istri Nabi Lut, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad, pamannya, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang di saat kelahiran Nabi Muhammad disaksikan oleh dia sampai tumbuh besar Nabi Muhammad selalu bersamanya, Abu Talib. Bahkan yang satu lagi lebih dahsyat lagi, yaitu Abu Lahab, saudara kandung dari ayahnya Nabi, tidak mendapat petunjuk. Nah, di saat kita menggali sejarah itu para jamaah, kita tahu bahwa kita sekarang menjadi orang yang taat, yang baik, rupanya karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang baik. Akhirnya kita disibukkan dengan bersyukur kepada Allah. Menyembah saja, untung Allah kepilih dan nyojuk kurenggot, nyojuk pilih dan nyojuk banjuri gimana. Itulah rasa syukur yang harus kita nampakkan. Nah, sehingga apabila kita menyadari itu, sibuk kita bersyukur karena Allah memberikan petunjuk yang baik kepada kita, wala ya'jibu bi amalihi, sehingga kita tidak akan merasa ujub dengan amal kita. Hanali dan yang merasa hebat dari pupuk sesuatu. So yang hebat, tapi Allah yang hebat, bukan kita. Tidak lagi kita merasa hebat. Ini juga bisa kita pahami para jamaah dari firman Allah, yu'adzibu liman yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni diberikan taufik kepada melakukan amal baik. Sedangkan orang yang dikehendaki untuk diazab oleh Allah diberikan taufik untuk melakukan amal buruk. Nah, para jemaah. Kemudian wa amma qauluhu yuridu bihi ridallahu taala, yakni yang duru fi dzalikal amal. Adapun perkataan syakek menghendaki orang yang beramal dengan amalnya tersebut ridha Allah taala, maksudnya yaitu seorang yang melakukan amal memperhatikan amal yang akan dia lakukan. Artinya sebelum kita beramal, sebelum kita beraktivitas, melakukan kegiatan, kita perhatikan dulu kegiatan yang akan kita lakukan. Artinya kita pahami dulu apa yang akan kita lakukan. Fa in kanal amalu lillah wa fihi ridahu fa innahu ya'maluhu. Jika setelah kita perhatikan benar-benar, kita dapati bahwa amal tersebut kita lakukan untuk Allah, dan di dalam amal tersebut terdapat ridha Allah. Dua hal yang harus kita perhatikan. Untuk apa kita lakukan? Untuk Allah, amal yang Allah perintahkan. Nah, kita melakukan di situ, ada di dalam amal yang kita lakukan itu terdapat ridha Allah karena amal baik. Nah, kalau kita sudah memperhatikan bahwa amal itu karena Allah dan di dalamnya ada ridha Allah, maka lanjutkan dengan melakukan amal tersebut. Nah, lanjutkan melakukan. Wa in alima annahu laisa lillah fihi ridha, jika kita tahu, kita paham bahwa dalam amal tersebut tidak sedikit pun ada ridha Allah, fala ya'maluhu, maka jangan kamu kerjakan, jangan kita kerjakan amal tersebut. Nah, baik pakat tersebut dengan satu kegiatan yang tak kalian nilai kegiatan tak periksa le benda kalian ridha Allah, lanjutkan.
dalam amal. Banda kalian nyo hana rida Allah nyo nyambut, malah mungkar Allah. Stop laju, berhenti, jangan melakukan. Yang sangat penting. Kaila yakunu amilan bihawa nafsahu. Nah, kenapa kita harus berhenti tidak sampai melakukan? Kalau di saat kita perhatikan di situ tidak terdapat ridha Allah, tujuannya supaya kita tidak menjadi orang yang melakukan sesuatu karena dorongan hawa nafsu. Nah, kalau kita tidak memperhatikan apakah di situ ada ridha Allah atau tidak, pokoknya kita lakukan, itu kita melakukannya dengan dorongan hawa nafsu. Nah, bahasa lain membabi buta. Saya kapubut aja, anak tak permun aja. Nah, nyan dorongan hawa nafsu. Li'anna Allah Ta'ala qal, karena Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu la ammarah, sungguh mengajak kita melakukan bisu, keburukan. Jadi nafsu selalu mendorong, mengajak kita melakukan keburukan. Maka di saat ada tarikan untuk melakukan sesuatu, orang beriman itu harus mempertimbangkan ridha Allah. Kalau dalam perbuatan itu ada ridha Allah, lanjutkan, berarti itu bukan dorongan nafsu. Nah, tapi itu dorongan kebaikan yang ada dalam hati kita, karena hati kita punya kebaikan dalamnya, punya takwa dan punya fujur. Nah, kemudian wa amma qauluhu ayyam baghi thawabal amali minallahi ta'ala, yakni ya'malu khalisan liwajhillahi ta'ala wa la yubali min maqalatin nas. Yang ketiga yang disebut oleh Syakek, yaitu di saat beramal kita hanya mencari pahala dari Allah, balasan dari Allah. Nah, maknanya apa? Yakni ya'malu khalisan liwajhillah. Seseorang melakukan amal ikhlas karena Allah. Seperti Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kalian diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama bagi Allah. Perintah Allah cuma mengikhlaskan ibadah. Jadi bukan cuma ibadah, tapi harus ikhlas perintah Allah. Maka di saat kita melakukan satu amal, ikhlaskan amal itu kepada Allah. Nah, wala yubali min makalatin nas, dan tidak peduli kepada pendapat atau perkataan manusia. Kalau kita sudah melakukan satu amal, ikhlaskan amal itu karena Allah, terserah orang mau mengatakan apa, tidak peduli lagi. Nah, kamaruya an ba'dil hukamak, sebagaimana diriwayatkan daripada sebahagian ahli hikmah, annahu qal, wa sungguh sebahagian ahli hikmah berkata, yang bagi lil amali ayyakhudal adaba fi amali marra'al ghanam. Fi amalihi min ra'il ghanam. Seyogianya bagi seorang yang melakukan amal mengambil adab dalam beramal pada orang yang mengembala kambing, mengembala ternak. Nah, di Arab dulu kan banyak pengembala. Rasulullah termasuk pengembala beliau. Sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum bekerja pada Khadijah, beliau mengembala seternak orang Mekah. Itu kerja beliau. Nah, bagaimana adab orang mengembala ternak? Nah, li'anna ar-ra'i idza shalla inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi salatihi mahmadata ghanamihi. Karena seorang pengembala apabila melakukan ibadah salat di dekat gembalaannya, di dekat kambing-kambingnya, karena pengembala biasa pagi dia mengeluarkan kambingnya dari kandang, nanti sore mau maghrib dia baru membawa kembali kambing-kambingnya ke kandang. Artinya dia duhur dan asar salat di dekat kambingnya di sana. Nah,
Jadi ada adab yang bagus di situ. Apa adab bagus itu? Kita lihat di saat pengembala itu melakukan ibadah salat di dekat kambing-kambingnya. Lihat. Nah, dia tidak pernah mencari pujian dari kambing-kambingnya. Nah, kadzalikal amil yambaghi alla yubali min nadarin nas ilaihi. Seperti itulah seharusnya orang yang beramal. Seyokianya dia tidak peduli terhadap pandangan manusia terhadap dirinya di dalam beramal. Teka ada pubut sabuh amal katanya, hana ada permenle kiban kau pegah. Nyan yang penting. Karena kita beramal bukan karena orang, karena Allah. Yang kitanya permen kiban Allah pegah, kon urung pegah perle. Lagi urung yang beramal dekat kambing tadi, dia tidak peduli dengan kambingnya, yang dia pedulikan Allah. Seperti itulah seharusnya kita beradab dalam beramal. Fayamalu lillahi ta'ala indan nas wa indal khala' bimanzilatil wahid wa la yatlubu mahmadatan nas. Maka di saat kita mampu beradab seperti itu dalam beramal, maka kita akan beramal untuk Allah di kalangan manusia, di khalayak ramai maksudnya, dan di dalam keadaan tersendiri kita bimanzilatil wahid, sama dengan amal yang sama. Artinya di saat sendiri pun seperti itu, di saat banyak orang pun seperti itu. Bukan di saat banyak orang amal bagus, di saat sendiri asal-asalan, bukan. Tapi bimanzilatil wahid, dengan kesamaan beramal. Sama kita beramal. Baik ada orang atau tidak ada orang. Dan kita tidak mencari pujian manusia, para jemaah. Nyan le macam 3 macam yang harus kita miliki untuk membuat amal kita menjadi baik. Menyoleh macamnya hana kita miliki amal baik yang kita lakukan tapi tidak menjadi baik. Yang kita lakukan amal baik tapi tidak menjadi baik. Makanya kau pernah para jamaah dengar hadis Rasulullah, kam min a'mali yatasawwaru bi a'malid dunya bi a'malil akhirah. Banyak amal-amal bentuknya amal akhirat. Amal akhirat lagi semayang nanya puput. Ini kan amal akhirat bentuknya. Secara zahir salat ini amal akhirat. Tapi fatasiru a'malid dunya, berubah amal akhirat itu menjadi amal dunia. Artinya tidak ada guna di akhirat dia nanti. Padahal amal-amal akhirat, tapi tidak ada manfaat untuk kita di akhirat. Malah cuma manfaatnya di dunia saja. Kenapa? Bisu'in niat, dengan sebab niat yang buruk. Hanapah nit tadi untuk rumah bagob. Kehanapah nit pun kon nyan berubahlah amal baik menjadi amal buruk. Maka banyak amal baik yang kelihatannya baik sebenarnya buruk, para jemaah. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi a'malid dunya. Banyak juga kata Rasulullah amal-amal bentuknya amal dunia. Kon ibadah bentuknya, kon semayang, kon puasa, kon bayu jakut, kon sedekah. Ada biasa-biasa saja. Bukan ibadah bentuknya. Tapi fatasiru a'malid akhirah, kemudian dia berubah menjadi amal akhirat. Kenapa? Bihusnin niat, dengan sebab baik niat. Bak dawa dia nyoba musalla, nyoba tempat semayangnya. Bak jalan rupanya ada kala uman nak kaya nanti krek. Tak cok kayaknya tak pinah. Ni lah dia dengan beja urung tu menggantah atau rubah mekalung atau nak badai rubah urung dik nan. Nyan ni lah dia. Nampaknya bukan amal akhirat itu, cuma membuang sepotong dahan kayu atau satu batu kerikil atau finu lebang dah apa pada nahi. Tapi baknit lah mati God meno untuk melindungi saudara kita yang lain supaya tidak binasa dengan itu. Maka jadilah dia amal akhirat. Jadi kembali juga kepada niat seseorang. Kadang yang mau bertanya silakan. Gimana?
ketika kita ikhlas berbuat satu kebaikan atau amal, ya, tetapi ada orang beranggapan bahwa amal yang kita kerjakan atau begitu kita mengharapkan sesuatu, apakah itu bentuk ujian atau lainnya dari manusia, sehingga terbesit di hati kita bahwa setelah saya lakukan amal itu, tapi orang masih ada beranggapan buruk pada saya. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan terbesit hati kita itu ikhlasan kita jadi terganggu sehingga kita tidak mendapat apa-apa dari Allah? Ya. Yang kedua, orang yang beranggapan tersebut apakah dia mendapat dosa? Terima kasih. Nah, ada dua pertanyaan untuk kita dan untuk orang. Pandangan orang kepada kita, padahal dasarnya kita ikhlas, tapi orang memandang ada keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang pertama, bagaimana keikhlasan kita itu? Nah, di saat kita peduli terhadap orang, keikhlasan kita diragukan. Walaupun pun ikhlas, pertama kita tapi kita peduli. Padahal tadi sudah kita jelaskan, la yubali maqalatan nas. Orang yang ikhlas tidak lagi peduli pendapat manusia. Terserah punya begah. Mana peduli lainnya? Karena kita peduli cuma kepada Allah. Maqalat Allah yang kita peduli. Pendapat Allah. Penilaian Allah yang kita peduli, bukan penilaian orang. Jadi berarti bermasalah keikhlasan. Nah, setelah itu bagaimana orang yang menilai kita? Nah, orang yang menilai kita pun bermasalah hatinya. Karena orang yang dalam hidupnya sibuk menilai orang lain, itu tanda-tanda hatinya bermasalah. Karena Allah mengatakan, inna fi ba'did dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka, penilaian itu kan timbul dari prasangka, ada dosa. Seharusnya yang kita nilai siapa? Diri kita, bukan orang lain. Kita tidak diperintahkan untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Yang memberikan penilaian kepada orang Allah. Siapa kita? Fa gedanya pu perle dia nilai gop. Pu keuntungan bagi gedanya dan bagi gopnya menyotanya binilai. Kalau kita guru oke lah, karena murid kita nilai. Ya kita pun bukan guru, dia pun bukan murid kita, pu perle dia nilai. Apakah kita yang memberikan dia makan? Apakah kita yang memberikan dia sehat? Apakah kita yang memberikan dia kuat? Bukan, Allah. Kalau itu Allah yang berhak menilai kita, Allah yang berhak menilai dia. Nyo harus paham. Ilmu tasawuf mengajarkan kita untuk tidak menilai orang lain. Bahkan dalam buat pun negenya menyota buat tasawuf tanya, jangan pernah bertanya tentang orang lain, bertanya tentang diri kita sendiri. Ya, karena hana perle perumun gau urang merenoi ilmu tasawuf. Perumun draw. Karena tasawuf ini adalah tazkiyatun nafsi, sumbernya dari firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkannya. Maksudnya nafsu, yang membersihkan nafsu. Jadi kita peduli terhadap nafsu katanya. Nyan ka bersih puhana. Jadi kita tidak menjadi cermin bagi orang lain, tapi menjadi cermin bagi diri kita sendiri. Nah, cukup berbahaya apabila katanya sudah berada pada pihak penilai, bukan pada pihak yang dinilainya. Cukup berbahaya kaji penilai. Nah, hana pantas, tidak sewajarnya kita menilai. Ya, berarti dua-dua masalah yang menunggu pertanyaan mohon. Dua-dua masalah. Urang yang nilai menunggu masalah, urang yang menilai pun masalah. Dua-dua masalah. Ya, berarti dua-dua perumun ke gop. Tasawuf la yubali maqalatan nas. Hana perumun ke gop, nyo perumun ke gop hana laumnya masalah mentang. Ya, kah lain ada? Enggak. Jadi sembahyang tahajud, Ya. khusus sembahyang tahajud. Dengan sembahyang tahajud, berdahulu ya umum ini kan, kalian dengan sembahyang timbul dalam hati itu. Ini bukan ikut lagi ya. Dengan sembahyang itu nak tiba sembahyang. Belaginya, nah. Apakah yang masuk dalam wujud? Ya. Nyan penjelasan malam Sabtu yang lalu.
Nah, tentang ada orang yang merahasiakan amal tapi diketahui oleh orang lah. Ketanyang lekonya Rasulullah. Ali fihi ajrun, apakah saya masih dapat pahala? Rasulullah malah mengatakan laka ajrani, kamu dapat 2 pahala. Dijelaskan oleh pengarang kitab ini maksud 2 pahala yaitu dia senang diketahui oleh orang, maksudnya amalnya diikuti oleh orang maksudnya. Jadi tujuan kesenangannya itu karena dia diikuti, menjadi ikutan dari orang. Bahkan itu kita doakan, bahkan diajarkan doa kita. Ada doa yang mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami wahai Allah bagi orang-orang yang bertakwa imaman. Imam itu apa? Al-muqtadabih, bahasa Arab iman. Artinya orang yang diikuti. Kita ingin agar kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi contoh bagi orang lain, sehingga kita dapat pahala dari amal orang lain. Nyan orang cerdas harus lagi memang. Kita duduk mentong hana capek-capek dulu, tapi pahala terus mengalir karena kita sudah menanam saham. Nah, urung carong kan leu yang bab bagian belau-belau saham ni. Hana ya pot tumpom tanya yang bangai yang dekat dak pot tumpom kok we aki groi tip thun na tapi pembagian hasil. Tanya yang bangai. Yang kelegian dalam beramal ti lagi nyan. Bucarong tanya. Bujuk ke contoh. Maka awai mamai sebab yang awai yang juga contoh. Nah, kah terjawab. Nah, oh, baik. Tadi dijelaskan ada 3 perkara ya, yang harus diketahui untuk kita beramal. Ya. Pertama karena Allah, karena Allah. Yang ketiga berharap mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Setelah kita mengerti 3 perkara ini, kita dapat bersyukur karena Allah. Inti pertanyaannya, makna bersyukur yang benar-benar bersyukur ini sesuai petunjuk yang Rasulullah sampaikan bagaimana? Apa itu bersyukur ya? Bersyukur itu sebenarnya Allah pun mengharapkan seperti itu. Sehingga dalam Quran kita pernah mendapati Allah mengatakan anishkur li wali walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur sungguh kami tambah. Jadi syukur itu memang perintah Allah, perintah yang dibarengi dengan janji baik dan janji jahat bagi orang. Janji baik kalau bersyukur la azidannakum, kalau tidak bersyukur inna adzabi lasyadid, janji yang tidak baik. Artinya Allah beri ganjaran buruk kalau tidak bersyukur, perintah bersyukur. Lalu syukur itu sebenarnya apa? Para ulama sudah membuat satu definisi kepada syukur itu, sehingga kita bisa pahami dari definisi, lalu kita lakukan apa saja yang sesuai dengan definisi itu, dan maka itu syukur. Definisi syukur menurut para ulama, sarful abdi ma an'amallahu ilaihi li ajli ma khulika alih. Seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada alasan nikmat itu diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah syukur. Nah, misalnya kita diberikan oleh Allah rizki. Nah, rizki itu nikmat. Kita harus tahu kenapa Allah berikan kita rizki. Nah, setelah kita tahu Allah memberikan rizki kepada kita karena satu alasan, karena ada satu sebab, maka gunakan rizki itu kepada sebab tadi. Allah beri rizki kepada kita. Itulah namanya bersyukur. Misalnya, dulu kita sebelum berkeluarga dapat rizki misalnya 2 atau 3. Tapi setelah berkeluarga sudah jadi 5 atau 7, sudah bertambah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa di situ dalam rizki kita Allah tambah rizki kita karena ada orang yang sudah bertambah dalam tanggungan
tanggungan kita. Maka menggunakan rizki untuk mereka itu dinamakan bersyukur. Itu kalau contoh rizki. Kalau kita contohkan nikmat pada tubuh kita, misalnya mata, Allah berikan kita mata. Harus kita ketahui dulu untuk apa Allah berikan kita mata. Nah, berarti kita kembali kepada Al-Quran dan hadis juga. Dalam Al-Quran untuk apa Allah berikan kita mata. Dalam hadis Rasulullah jelaskan untuk apa. Kalau Allah memberikan mata agar kita melihat ayat-ayatnya Allah, tanda-tandanya Allah, tanda ketuhanan, tanda kebesaran, tanda keesaan Allah, untuk melihat, maka menggunakan mata melihat itu dinamakan syukur. Sedangkan tidak menggunakan mata untuk melihat itu dinamakan kufur. Misalnya kita diberikan akal oleh Allah, kita perhatikan untuk apa Allah berikan akal. Nah, Allah berikan akal kepada kita agar kita mendapati Allah dengan akal tersebut. Mendapati Allah dengan akal tersebut dengan cara memperhatikan ciptaan Allah. Seperti Allah katakan misalnya, wa fi anfusikum afala ta'qilun, pada dirimu apakah kamu tidak mengakalkan, artinya tidak menggunakan akal untuk memperhatikan diri sendiri. Nah, di saat kita menggunakan akal memperhatikan diri kita sendiri, kita baca diri kita, ya, kita baca diri kita dengan ilmu membaca diri, nah, akan kita dapatkan Allah. Di saat orang tidak menggunakan akal untuk membaca dirinya, artinya dia kufur kepada akal. Nah, jadi tidak mempergunakan nikmat kepada alasan Allah memberi nikmat kepada kita, itulah kufur. Jadi itu definisi seperti itu. Maka kita bisa menimbang sesuatu dengan definisinya. Nah, lain ada lagi? Gimana? Mengenai makanan apa saja itu dari tingkat isi manuknya itu kan Islam nanti. Gimana itu? Oh, yang si manuknya kau Islam. Yang kedua mengenai kinona. Kan punya dari tipe haji. Yang putra kan Islam. Kadang-kadang itu bersegama itu punya apa kadang menjunuk bukan kurdi. Yang ketiga mengenai laundry. Saudara saja laundry. Jadi kan dari kampung ada itu cara. Mau laundry apa itu cara. Ya. Nyok kan tahu nyok fikih nyok pertanyaan. Fikih tapi nggak apa-apa. Tak jauh juga. Bina ilmu tak jauh. Pertama tentangnya berkaitan dengan makanan halal. Apakah makanan sembelihan orang non muslim itu halal atau tidak? Kayaknya intinya atau makanan yang disiapkan oleh non muslim itu halal apa tidak? Nah, kita harus perhatikan. Kalau contoh makanan tadi adalah ayam. Ayam itu binatang yang dia baru halal kita makan adalah dengan cara dipotong. Nah, dipotong leher. Nah, baru halal dimakan. Kalau dia tidak dipotong, dimakan hidup-hidup atau mati tanpa dipotong dimakan, jelas haram. Sekarang sudah dipotong. Siapa yang potong? Nah, nyari pertanyaan. Non muslim yang potong. Halal apa tidak? Nah, jadi pertanyaan lagi, non muslim itu siapa? Non muslim itu kafir musyrik atau kafir kitabi atau kafir asli. Nah, karena beda-beda dong. Orang kafir sama sekali tidak mengenal Allah. Artinya tidak pernah ada agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang sampai kepada dia. Nyan tulen kafir. Hana tapobe. Ada orang yang kafir, dia mengenal Allah. Karena ada agama yang Allah turunkan melalui nabi-nabinya yang sampai kepada dia. Tapi dia tidak beriman kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad. Kafir itu namanya kafir kitabi dalam Al-Quran Allah sebutkan. Yahudi atau Nasara. Dua. Orang Yahudi atau orang Nasrani. Ada orang kafir yang dia kafirnya musyrik.
Nah, dia kenal Allah, tapi dia menyekutukan Allah dengan orang-orang lain. Itu seperti kafirnya orang jahiliyah di masa Rasulullah. Nah, dua kafir ini, kafir asli tanpa mengenal Allah sedikit pun, ya, dan kafir musyrik, itu sembelihan mereka tidak halal kita makan. Tidak halal. Tapi kalau kafirnya adalah kafir kitabi, sembelihan mereka halal kita makan. Halal kita makan. Oh, tuman hanai kun bismillah dengku. Ya, hana wajib kun bismillah. Mbak sembelih. Yang diwajibkan, yang kita makan itu asal jangan uhilla li ghairillah. Karena yang haram, dalam Al-Quran Allah mengatakan, hurrimat alaikum maitata wad dama walahmal khinzir au fiskan uhilla li ghairillah. Yang disembelih bukan untuk Allah. Pemahaman disembelih bukan untuk Allah itu bisa jadi disembelih dengan diucapkan nama lain selain nama Allah. Misal dulu orang menyembah patung, punan patung ji, nyaureng Arab jamun Lata, atas nama Lata, bismi Lata. Nya hantah namanya arum. Atau dia tidak mengucapkan apa-apa, bismillah pun tidak, tapi sembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah, dipersembahkan kepada Tuhannya, untuk kurban untuk Tuhannya, puin Tuhan. Itu urang tanya Aceh jamun, gusi untuk pocut ibarat. Guna ya, ya reda-reda urang ron jamun ya, temu kalian urang jamun. Untuk gusi manok harus kutu manok kuning atau manok hitam. Untuk pocut ibarat. Nyan kiman hukum pajo harum. Ada gukun bismillah harum. Sebab li ghairillah, bukan untuk Allah. Jadi munyo lagi contoh makanan yang Ron sebutkan, kita lihat yang sembelih dan asal disembelih untuk selain Allah. Ada hanaikun bismillah halal. Kemudian misalnya yang mereka proses, yang ipego lewatnya, asal kita tidak mengetahui ada terkontaminasi dengan najis secara pasti, maka juga halal kita makan. Dalilnya para ulama mengambil dari dalil sebuah riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah dibawakan roti dari Syam. Syam di situ adalah orang negeri yang banyak Yahudinya waktu itu. Dan kebiasaan roti itu dibuat dari enzim babi. Tapi Rasulullah tidak bertanya, langsung makan. Nyan dali jut dan maju itanya makanan orang kafir. Angka heda. Kadruh deh. Kadruh jawab. Mungkin tak bodoh andro jawabnya. Awate kabeh itu. Dan itu tabak rinyun jut tanya itu. Tutup baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu